Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai gagal reduksi dan indutasi yang akan dimulai dari Saya Gasa Ahmad Al-Gaza, NIM 25.176. saya Naila Masya Istiawan dengan NIM 2508074. Saya Marsha Akila dengan NIM 2504910. Kami akan mempresentasikan masing-masing dari materi kami. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya, Nailan Mazaya Setiawan, dengan NIM 2508074. Di sini saya akan membahas flux magnetik, yaitu adalah jumlah garis gaya medan magnet yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Nah, jadi sebelum kita belajar soal generator atau motor listrik, kita harus paham dulu dasarnya. Secara sederhana, flux magnetik adalah seberapa ukuran banyak garis gaya medan magnet yang menembus suatu permukaan. Bayangkan saja ada garis-garis magnet ini seperti aliran air. Dan flux adalah seberapa banyak air yang masuk ke dalam sebuah wadah tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada kuat medan magnet. Yang kedua, ada luas permukaan. Yang ketiga, ada sudut datangnya medan magnet. Berikutnya ada definisi matematisnya. Dengan rumus umum, Pi sama dengan B cos theta integral dA sama dengan B cos theta A. Atau bisa disederhanakan menjadi B vektor dot A vektor. Dengan keterangan, Pi adalah flux magnetik, B adalah vektor medan magnet, dA adalah elemen vektor luas atau arah normal dan tegak lurus suatu bidang, dan theta adalah sudut antara A, B, dan DA. Seperti kita bisa lihat gambar di sebelah sini ya, ada garis B, vektor, dan DA, vektor. Nah, jadi slide ini disimbolkan dengan Pi. Kenapa rumusnya pakai integral? Karena dalam kondisi nyata, medan magnet itu tidak selalu merata dan permukaannya tidak selalu datar sempurna. Sehingga kita harus menghitung elemen-elemen kecil dA dan menjumlahkannya. Hal paling krusial di sini adalah arah vektor luas A yang selalu kita tentukan tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Berikutnya ada kasus ideal atau penyederhanaan rumus yang memiliki dua syarat. Yang pertama, medan magnet konstan, dan yang kedua ada medan dan sudutnya konstan. Untuk yang medan magnet konstan, yaitu dengan rumus Pi sama dengan B integral dA cos theta. Dengan arti yang sama seperti tadi, bahwa Pi adalah flux magnet, B adalah vektor medan magnet, dA adalah elemen vektor luas, dan theta adalah sudut antara B dan dA. Berikutnya, ada medan dan sudut konstan. Jika pada setiap titik permukaannya B dan arah normal permukaannya sama, maka rumusnya akan menjadi Pi sama dengan B dot A atau sama dengan BA cos theta. Nah, kita bisa menyederhanakan integral tadi menjadi rumus yang Pi sama dengan BA cos theta jika medan magnetnya konstan dan permukaannya rata. Seperti yang pada gambar sebelumnya saya tunjukkan bahwa flux ini sangat bergantung pada sudut theta. Jika medan magnet menembus sejajar dengan garis normal, fluxnya maksimal. Tapi kalau dia lewat sejajar dari permukaan atau sudut 90 derajat terhadap garis normal, maka fluxnya 0 karena tidak ada garis yang benar-benar menembus dari tersebut. Berikutnya adalah contoh soal. Kita lihat soal pertama di sini. Kita punya medan magnet dalam bentuk vektor B sama dengan BO dalam kurung I tambah 2K. Jika kita punya bidang dari sumbu X min Y di sini, atau kita bisa lihat dari gambar sini, ya, maka vektor luasnya mengarah ke sumbu Z atau K melalui operasi dot produk, itu adalah Pi B vektor di dot A vektor sama dengan B0 I tambah 2K dot AK menjadi pada akhirnya jadilah O 0 tambah 2B 0 A sama dengan 2BOA yang menghasilkan nilai ini. Sehingga ini membuktikan secara matematis bahwa hanya medan magnet yang memiliki komponen tegak lurus bidanglah yang berkontribusi pada flux. Berikutnya ada flux magnetik dalam permukaan tertutup. Flux pada suatu permukaan tertutup dapat ditulis menjadi integral B vektor dot dA. Dengan makna fisiknya adalah jika flux total pada permukaan yang tertutup penuh, misalnya seperti bola, itu akan selalu 0. Yang kedua, ada garis gaya magnet selalu membentuk kurva tertutup. Keluar dari kutub utara dengan masuk ke kutub selatan. Dengan kesimpulannya adalah jumlah garis gaya yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Konsep ini menjadi dasar teknologi yang besar, yaitu generator listrik ketika sebuah lilitan diputar dengan kecepatan sudut theta antara medan magnet dan luas terus berubah dalam waktu.
secara berubah-ubah. Periodik mengikuti fungsi kosinus, perubahan fluks terhadap waktu inilah yang nantinya, seperti yang akan kita pelajari nanti, akan membangkitkan arus listrik. Nah, berikutnya ada monopol magnetik, yaitu adalah perbandingan hukum Gauss kelistrikan dan kemagnetan. Nah, di sini dengan rumus listrik, yaitu adalah integral sigma Q per NO. Rumus ini akan berlaku apabila ada muatan listrik tunggal atau monopol. Berikutnya magnet, dengan rumus integral B dot dA sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada muatan magnet tunggalnya. Berikutnya adalah hipotesis Paul Dirac tahun 1931 yang memprediksi adanya muatan magnet Qm atau monopol magnetik kutub utara dan selatan yang terisolasi. Nah, jika ada, rumusnya akan menjadi integral B dot dA mu 0 sigma Qm. Namun, hingga saat ini masih belum terdeteksi meski ada klaim dari Buford Price pada tahun 1975 dan teori astrofisika Igor Novikov soal black hole. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Akan dilanjutkan kepada rekan saya Melcia. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke hukum selanjutnya yang ada di bab 6, yaitu hukum Faraday. Yang mana hukum Faraday ini juga merupakan konsep dasar GGL dan indukansi yang sangat penting karena menjelaskan fenomena di mana medan magnet dapat menghasilkan energi listrik. Fenomena memproduksi kelistrikan ini disebut hukum Faraday, yaitu hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan fluks dalam suatu kumparan konduktor atau loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan fluks. Hukum ini dikemukakan oleh Michael Faraday. Oke, sebelumnya akan kita mulai dengan eksperimen atau ilustrasi klasik dari hukum Faraday, yaitu eksperimen magnet dan kumparan. Visualisasinya dapat kita melihat di sebelah sini, yaitu ada kumparan konduktor yang dihubungkan ke ampermeter. Ketika sebuah magnet didorong ke dalam kumparan, flux magnetik bertambah dan jarum ampermeter menyimpang, yang menandakan adanya arus listrik sejalan dengan penjelasan yang ada di sampingnya, yaitu jika magnet didorong masuk, maka flux dalam kumparan bertambah dan muncul arus induksi. Selain ilustrasi yang pertama ini, masih terdapat dua ilustrasi lain dengan kondisi berbeda yang menghasilkan hasil akhir yang berbeda juga. Yang kedua, yaitu jika magnet didiamkan di dalam kumparan. Anehnya, jika magnet didiamkan di dalam kumparan, maka arusnya akan hilang. Saat magnet ditarik keluar, baru arus tersebut muncul kembali tapi dengan arah sebaliknya. Dapat kita lihat penjelasan di sampingnya itu jika magnet diam, tidak ada perubahan flux dan tidak ada arus. Dan jika magnet ditarik keluar, flux berkurang dan muncul arus listrik dengan arah yang berlawanan. Di sini dapat kita lihat juga ilustrasi atau visualisasinya, yang dapat kita simpulkan juga bahwa gaya gerak listrik atau GGL dihasilkan oleh perubahan flux magnet. Jadi, bukan hanya dihasilkan dari sekedar medan magnet. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi ke nilai flux dan laju perubahan, yang juga terdapat dua diagram di sini. Diagram yang X-nya menunjukkan T dan juga Y-nya menunjukkan P. Di diagram A dan juga diagram B dengan X-nya menggambarkan nilai T dan untuk Y-nya juga masih menggambarkan nilai P. Namun di diagram A, P-nya bernilai besar dan di diagram B dengan P bernilai kecil. GGL atau gaya gerak listrik bergantung pada seberapa cepat flux berubah, bukan pada besar kecilnya nilai flux saat itu. Di kondisi A, nilai flux besar, tetapi perubahan lambat atau gradiennya kecil, maka menghasilkan GGL yang cenderung kecil. Kita dapat melihat untuk perubahannya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan diagram B dengan perubahan dari grafiknya yang lebih konstan. Di diagram B, nilai flux kecil tapi perubahan cepat atau gradien dari gaya gerak listriknya itu besar. Satu konsep penting yang sering disalahpahami adalah membedakan nilai flux dan laju perubahannya. Jadi GGL itu sebenarnya tidak peduli seberapa besar nilai fluxnya, tapi seberapa cepat ia berubah, seperti terlihat pada grafik ilustrasi yang kita tampilkan. Walaupun sistem memiliki flux yang sangat besar, tapi kalau perubahannya lambat, grafiknya akan landai atau cenderung lebih stabil. Gaya gerak listrik yang dihasilkan akan kecil. Sebaliknya, flux yang kecil namun berfluktuasi dengan cepat dan tajam akan menghasilkan GGL induksi yang sangat besar. Oke, kita akan meneruskan ke contoh aplikasi hukum Faraday. Untuk aplikasinya,
Mari kita ambil contoh kumparan yang diputar dalam medan magnet tetap. Di sebelah sini untuk ilustrasinya, ini adalah prinsip dasar dari generator listrik karena kumparan berputar, sudut antara kumparan dan medan magnet terus berubah terhadap waktu. Oleh karena itu, flux magnetiknya ditulis dalam fungsi kosinus. Kita dapat melihat juga untuk pengaplikasian rumusnya di sebelah sini. Yang mana kita dapat melihat di rumusnya yaitu Pi bernilai B kali AB cos omega T plus theta 0. Dan dapat kita lihat di bawahnya yaitu sigma yang berumus min N kali D dari Pi dan juga DT. Nah, maka dapat kita masukkan dulu untuk rumusnya. Min N sama dengan D dari Pi-nya yaitu B kali AB cos omega T plus theta 0 per DT. Yang mana akan menjadi rumus akhir yaitu N dikali B kali AB omega sin dikali omega T plus theta 0. Ini untuk rumus akhirnya dan juga penurunan dari rumus ini. Oke, terakhir kita akan masuk ke contoh kasus yaitu jika kawat arus panjang dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu menurut fungsi. Dengan rumus I sama dengan I0 cos omega T plus theta 0. Kita dapat lihat grafik ilustrasinya di samping sebelah sini. Di sekitar kawat terdapat kumparan berbentuk segi empat dengan sisi-sisinya yaitu sisi A dan juga sisi B. Seperti di gambar berikut. Jumlah lingkaran kumparan tersebut adalah M. Jarak dari sisi terdekat kumparan ke kawat adalah R. Jadi di sini adalah R. Dan untuk jumlah lilitannya adalah M. Seperti itu, sekian untuk penjelasan dari hukum Faraday yang meliputi dari definisi hukum Faraday, eksperimen magnet dan kumparan, nilai flux dan laju perubahan, serta contoh aplikasi dan contoh kasusnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gafar Ahmad. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Lenz. Oke, karena sebelumnya pada sesi sebelumnya telah dijelaskan tentang hukum Faraday yang hanya mengungkapkan besarnya gejala induksi yang dihasilkan ketika terjadi perubahan flux magnetik dalam suatu loop. Tetapi kemana arus induksi dan loop tersebut tidak terungkap lebih detail dalam hukum tersebut. Nah, oleh karena itu, hukum Lenz ini menjawab kemana arah arus tersebut akan mengalir. Oke, di sini ada ilustrasinya ya rekan-rekan semuanya. Oke, di sini ada bunyi dari hukum Lenz tersebut, yaitu arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Di sini ada keynotes-nya ya, yaitu melawan perubahan teman-teman semuanya. Jadi secara formal, hukum Lenz ini menyatakan bahwa arah arus induksi selalu melawan perubahan flux yang menyebabkan perubahannya. Konsep itu utamanya adalah kumparan itu seolah-olah keras kepala dan ingin mempertahankan keadaan awalnya. Oke, kalau misalnya kita mau analogi sederhananya, rekan-rekan semuanya, bayangkan di dalam sebuah ruangan nih. Kalau sebuah ruangan itu sepi dan tiba-tiba banyak didatangi oleh orang-orang, penjaga ruangan akan mendorong orang-orang itu keluar melawan arah. Nah itu ya, sama-sama melawan perubahan, melawan arah itu sama ya. Tapi kalau ruangan yang ramai tiba-tiba ditinggalkan banyak orang, atau dalam implementasi fluxnya itu flux yang mengecil, penjaganya akan menahan mereka agar tidak pergi searah dengan keadaan awal teman-teman semuanya. Jadi itulah keynote-nya ada melawan perubahan. Ada dua skenario di sini yang sudah dibuat oleh saya. Skenario pertama itu flux makin membesar. Oke, kita lihat detailnya. Jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin membesar, arus induksinya harus menghasilkan medan yang memperkecil flux tersebut. Nah, ini di skenario yang satu tentunya teman-teman semuanya. Flux tersebut ini hanya memungkinkan jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan yang diterapkan pada loop. Nah, ini. Bagaimana dengan skenario 2? Skenario 2 itu sebaliknya. Jika flux makin lama makin kecil, di sini ya, rekan-rekan semuanya, makin kecil, arus induksi memperbesar flux. Medan magnet induksi searah dengan medan magnet yang diterapkan. Nah, itu teman-teman semuanya, ini jadi kita sebalikannya aja ya. Jadi, jika flux makin lama makin kecil, arus induksi akan menghasilkan medan yang memperbesar flux tersebut. Ini terjadi jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi searah dengan arah medan yang diterapkan pada loop. Nanti kita bisa gunakan aturan tangan kanan ya, untuk menentukan lah putaran jarum itu seperti apa. Mohon maaf, putaran arus itu seperti apa. Oke. Di sini ada contoh implementasi atau contoh soal ya. Enggak ya, ini contoh implementasi teman-teman semuanya ya. Tapi ini sebagai contoh soal juga, biar langsung ke implementasinya. Pada gambar 6.10, jadi tentunya gambar ini,
sebuah kawat berbentuk huruf U diletakkan dalam medan magnet konstan dengan bidang kawat tegak lurus, medan magnet B yang konstan. Sebuah batang AB diletakkan di atas kawat U sehingga terjadi kontak listrik dengan kedua kaki kawat U. Batang AB digerakkan ke kanan dengan laju tetap tepi. Jika hambatan total loop adalah RR, resistansi berapa arus yang mengalir dalam loop dan kemanakah arus tersebut? Nah, di sini kan ada ditanya teman-teman semuanya, kemanakah arus tersebut? Oke, kita sekarang lihat dulu dari gambarnya teman-teman semuanya. Di sini garis yang merah ini. Nah, garis yang merah ini kita analogikan sebagai sebuah kawat. Nah, di sini ada medan magnetnya teman-teman semuanya. Nah, tuh, dan ini lajunya tetap itu V. Oke, gimana cara mengerjakan? Yang sering ditanyakan adalah kemanakah arus tersebut? Kita tentukan aja. Jawab. Untuk menemukan GGL yang dihasilkan, kita harus menentukan flux terlebih dahulu. Misalkan suatu jarak batang AB. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Batang AB itu ini, guys. Nah, yang ini teman-teman semuanya ya. Nah, jarak di antara ini berdua. Ini kan dibuktikannya oleh L ya, teman-teman semuanya ya. Nah, dari ujung kiri kawat U adalah X, maka luas loop adalah A sama dengan LX. Karena arah medan magnet tegak lurus bidang loop, maka flux magnetik yang ditutupi loop dapat langsung ditulis V sama dengan BA sama dengan BLX. Nah, ini teman-teman, LX sudah sini. Berdasarkan hukum Faraday, GGL yang dihasilkan adalah dari tadi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, teman-teman. Di sini kita tulis saja sigma sama dengan negatif N dP per dt sama dengan negatif N d dalam kurung BLX per dt. BLX dari mana teman-teman? Dari sini ya. Nah, sama dengan negatif NBL dx per dt. Nah, karena batang AB hanya satu, maka jumlah lilitan loop hanya satu atau N sama dengan 1. Besaran dx per dt tidak lain daripada laju gerakan batang AB atau dx per dt sama dengan pi. Jadi, GGL yang dihasilkan adalah sigma sama dengan negatif BL pi. Arus induksi yang dihasilkan. Nah, ini kan kita udah menentukan ya arah GGL-nya ya. Ini ya teman-teman semuanya. Kita cari sekarang arus induksi yang dihasilkan nih. Ini karena arus I sama dengan sigma dibagi R. Nah, sama dengan negatif BLF. Ini udah dapat dari sini ya teman-teman semuanya. Kita masukkan sigma ini dibagi R. Nah, pertanyaan yang terakhir itu kemana arus induksi ini? Ketika batang AB digerakkan ke kanan, maka luas loop makin besar. Akibatnya flux magnetik yang dihasilkan harus melawan perubahan flux tersebut. Jadi arah arus induksi yang dihasilkan harus memperkecil flux tersebut. Ini terjadi jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan magnet yang ada. Atau arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi harus dari belakang ke depan bidang kertas. Dengan aturan tangan kanan, maka agar medan yang dihasilkan daerah dari belakang ke depan bidang kertas, arah arus induksi harus berlawanan dengan arah flux jarum. Jadi kalau mungkin boleh dikasih intinya dari hukum Lenz itu apa? Hukum Lenz itu melawan perubahan teman-teman semuanya ya. Melawan perubahan seperti itu. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Karena kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya Muhammad Kamal Pasyaruhyat dengan NIM 2512256 akan melanjutkan presentasi dari rekan sekelompok saya, kelompok 8. Materi subbab yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai dinamo. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dinamo mengacu pada referensi buku Fisika Dasar 2 karya Bapak Mikrajudin Abdullah terbitan Mei 2017 silam. Baik, teman-teman, dapat dilihat dari slide presentasi berikut ini terdapat sebuah visualisasi dari alat yang dinamakan dinamo. Dinamo itu apa sih? Menurut buku Fisika Dasar 2 ini, secara sederhananya teman-teman, dinamo adalah sebuah mesin listrik pengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, yang di sebelah kanan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini dia merupakan visualisasi dari skema bagian dalam dinamo sepeda. Sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Zoom. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ada roda sepeda, ada roda penggerak pada dinamonya. Jadi di dalam dinamo itu ada inti besi lunak, ada sumbu pemutar, ada magnet atau rotornya. Nah, kemudian ada koil, stator atau kumparan. Nah, terakhir ada kawat menuju lampu yang mengalirkan arus listrik hasil energi kinetik di dalam dinamo ini. Nah, kawat menuju lampu inilah yang mengantarkan arus listrik sehingga lampu yang terdapat pada sepeda itu bisa menyala, teman-teman. Teman-teman, setelah mengetahui skema bagian dalam dinamo sepeda ya, untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja daripada dinamo sepeda ini sendiri, dapat kita geser ke slide yang berikutnya. Inilah prinsip kerja dinamo sepeda itu sendiri ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap.
Nah, di bagian luar dinamo ini ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Apa itu? Itu roda pemutar dari dinamo itu sendiri teman-teman, yang ini ya. Nah, yang ini bisa disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda ya. Nah, bagian tersebut disentuhkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda yang kita kayuh atau kita goes, sehingga kumparan dalam dinamo berputar. Akibatnya, flux yang dikandung kumparan berubah-ubah. Nah, perubahan flux inilah yang menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu. Jadi setelah mendapatkan energi kinetik, diubah menjadi arus listrik oleh prinsip induksi elektromagnetik dalam dinamo ini teman-teman, sehingga lampu pada sepeda itu bisa menyala. Oke teman-teman, dapat kita geser ke sampingnya teman-teman. Di sini dapat diketahui dan dituliskan sebagai berikut. Luas kumparan dari dinamo itu disimbolkan sebagai A sama dengan AB ya. Nah, untuk proyeksi luas kumparan tegak lurus medan magnet dapat teman-teman lihat sebagaimana berikut ya teman-teman. Oke, saya perjelas. Nah, kemudian untuk flux magnetik yang terdapat pada kumparan setiap saatnya dapat disimbolkan sebagai berikut teman-teman. Ini P sama dengan BA sama dengan BAB sin theta teman-teman. Kita geser ke halaman selanjutnya teman-teman. Baik, di sini ada keterangan ya teman-teman. Andainya kumparan berputar dengan kecepatan sudut tetap, maka hubungan antara sudut dan kecepatan sudut memenuhi. Disimbolkan sebagai berikut ya teman-teman rumusnya. Nah, ini ada theta sama dengan omega T ya. Terus di bawahnya dengan demikian kita dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu Pi sama dengan B AB sin omega T teman-teman. Oke, saya izin zoom out. Nah, ini sudah masuk ke bagian-bagian rumusnya teman-teman untuk slide selanjutnya. Oke teman-teman, slide berikutnya ini terdapat sebuah keterangan ya teman-teman. Jikalau jumlah lilitan pada kumparan dinamo adalah N, maka garis gaya listriknya yang dihasilkan kumparan dinamo dituliskan sebagai berikut teman-teman. Oke, saya izin zoom in. Nah, ini rumusnya ya teman-teman, dibaca sebagai berikut. Adalah epsilon ini itu GGL induksi dalam bentuk satuan volt. Nah, ada minus N. Kenapa minus teman-teman? Jadi minus ini menunjukkan hukum Lenz, yaitu arah GGL menentang perubahan flux. Lalu ada N itu adalah jumlah lilitan kumparan teman-teman. dP dibagi atau dP per dt, yaitu satuan waktu ya teman-teman. Bisa saya perjelas ini teman-teman. Kelanjutannya itu minus N D buka kurung B AB sin omega T tutup kurung per dt. Seterusnya sampai menghasilkan epsilon maksimalnya, yaitu N jumlah lilitan pada kumparan BAB dan omega. Oke teman-teman, seperti berikut ya. Jikalau kurang jelas dari saya, bisa teman-teman pause di bagian rumusnya ya. Oke, halaman berikutnya yaitu ada keterangan teman-teman, dapat dilihat dari grafik berikut bahwa gaya gerak listrik yang dihasilkan dinamo sepeda ini berubah secara sinusoidal teman-teman, yang berarti merupakan fungsi sinus atau kosinus. Nah, gambar berikut adalah grafik plot GGL yang dihasilkan dinamo. Seperti ini teman-teman dari grafiknya ya. Saya zoom in agar teman-teman dapat melihatnya secara jelas. Oke, seperti itu ya teman-teman, grafik dari plot GGL yang dihasilkan daripada dinamo teman-teman. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya atau halaman terakhir teman-teman, yang merupakan penjabaran dari soal latihan. Baik, untuk halaman terakhir ini teman-teman, keterangannya adalah contoh kasus dalam soal dan pembahasan. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus ya teman-teman, ditanyakan berapa tegangan maksimum yang dapat diperoleh dari sebuah kumparan yang mengandung 100 lilitan yang sedang berotasi atau bergerak ya. Artinya energi kinetik dalam medan magnet sebesar 0,2 T dengan catatan lajunya 20 rpm atau rotasi per menit teman-teman. Diketahui juga luas kumparannya adalah 2,5 cm persegi teman-teman. Oke, kita jawab ya teman-teman. Diketahui di sini N yaitu kumparannya 100 lilitan dalam kumparan itu teman-teman. B yaitu rotasi medan magnet sama dengan 0,2 T, dan Y yaitu lajunya 20 kali putaran per menit atau RPM. Nah, untuk menjawab ini semua yaitu menggunakan rumus yang tadi teman-teman ya, yaitu rumus epsilon maksimal sama dengan N kali B A D omega, atau disederhanakan seperti ini teman-teman, menjadi epsilon maksimal N
BAW omega.